Pemirsa, terulang kembali penolakan pengurusan jenazah keluarga menggunakan protokol COVID-19. Sejumlah warga mengamuk di rumah sakit swasta di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah keluarga dari pasien yang meninggal dengan status suspek COVID-19 ini mengamuk dan menolak jenazah keluarganya diurus dengan menggunakan protokol COVID-19. Adu mulut antara keluarga pasien dengan petugas keamanan pun tidak terhindarkan. Belum dinyatakan positif, namun pasien yang meninggal dengan status suspek COVID-19 harus dimakamkan dengan protokol COVID-19. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke petugas kamar jenazah, serta mencegah terjadinya penularan ke keluarga maupun warga yang datang ke rumah sakit. Suspek COVID, jadi belum positif, tapi kan memang dalam aturan pemulasaran jenazah untuk pasien yang diduga penyakit infeksi, penyakit menular harus dilakukan pemulasaran jenazah sesuai dengan protokol kesehatan. Usai diberi pemahaman, pihak keluarga pasien akhirnya menerima pengurusan dan penguburan jenazah menggunakan standar protokol COVID-19. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus harian COVID-19 di Indonesia terus melonjak dan mencatatkan rekor. Selain rekor penambahan kasus positif yang mencapai 4.634 kasus, kematian akibat COVID-19 di seluruh Indonesia kini telah tembus 10.000 pasien. Lagi-lagi, rekor pecah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Sayangnya, rekor yang dicatatkan bukanlah hal yang patut dibanggakan, melainkan ironi betapa penanganan COVID-19 masih jauh dari kata berhasil. Dari data gugus tugas COVID-19 nasional per 24 September, jumlah kasus harian mencatatkan rekor baru, yaitu 4.634 kasus. Dan total kasus positif COVID-19 di tanah air bertambah menjadi 262.022 kasus. Sementara pasien sembuh bertambah 3.895 pasien, sehingga total pasien sembuh di tanah air menjadi 191.853 pasien. Ironisnya, kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia ikut mencatatkan rekor. Dengan penambahan kasus kematian sebesar 128 pasien, kini total kematian akibat COVID-19 di Indonesia telah tembus 10.000 kematian. Tepatnya, 10.105 pasien meninggal. Selama bulan September 2020, kasus kematian akibat COVID-19 terus bertambah. Bahkan sejak awal hingga jelang penghujung September, kasus kematian akibat COVID-19 konsisten di atas 100 kematian per harinya. Tak butuh waktu lama, sejak kasus COVID-19 pertama diumumkan di Indonesia, hanya butuh waktu 6 bulan untuk mencapai jumlah kematian sebesar 10.000 pasien. Dengan catatan 10.105 kematian akibat COVID-19, Indonesia kini menempati peringkat ke-17 negara dengan jumlah kematian tertinggi di dunia, di bawah Amerika Serikat, Brazil, India, hingga Meksiko. Bila jumlah kematian akibat COVID-19 ini tak segera ditangani, maka luasan lahan makam khusus bagi pasien COVID-19 akan terus menipis. Terlebih saat ini sejumlah daerah di Indonesia mulai dihadapkan pada krisis lahan makam khusus bagi pasien COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus positif COVID-19 harian bertambah lebih dari 4.000 kasus per harinya. Sementara angka kematian akibat COVID-19 kini telah menembus 10.000 lebih kematian. Apa yang menyebabkan lonjakan kasus ini dan apakah ada yang salah dengan penanganan pandemi selama ini? Sudah bersama kami ada epidemiolog dari Universitas Indonesia, ada Pak Tri Yunis Miko. Selamat siang Pak Miko. Selamat siang Mbak Lofi. Pak Miko, ini dengan angka positif dan kematian yang tinggi, sekarang apakah Indonesia sudah mendekati puncak kasus corona atau masih jauh? Jadi puncak kasus coronanya masih diperkirakan sampai adanya vaksin, yaitu bulan Juni 2021. Karena dengan PSBB yang ketat pun di Jakarta, artinya kasus terus bertambah, Pak. Jadi kalaupun dilakukan PSBB, rasanya tidak akan berkurang kasus barunya, Mbak. Apa yang menyebabkan Pak lonjakan kasus COVID-19 ini? Apakah memang karena PSBB transisi dan new normal yang pernah sempat diterapkan begitu di Jakarta dan juga kota-kota lainnya membuat protokol kesehatan menjadi longgar begitu?
Ya, pada kasus yang sudah tinggi, yang sudah 200 ribuan, maka jumlah kasus di masyarakat akan tinggi. Nah, ini amat tergantung kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol COVID. Kalau masyarakatnya tidak patuh, kasusnya akan tinggi, Mbak. Kemudian kebijakan apa Pak yang harus diperketat, dilakukan oleh pemerintah? Jangan sampai ini terus melonjak ke depannya, Pak. Ya, jadi harusnya pemerintah meningkatkan kepatuhan masyarakat dengan mengedukasi masyarakat. Mengedukasi masyarakat, rasanya pemerintah kita belum maksimal begitu. Jadi bentuk tim ke RW, tim kelurahan, tim kecamatan, tim kabupaten atau kota, dan tim provinsi untuk mengedukasi masyarakat. Jangan dipaksakan dengan pendekatan hukum. Singapura aja negara maju dengan pendekatan hukum gagal juga. Apalagi di Indonesia yang negara menurut saya belum begitu maju dibanding Singapura. Selain itu mengedukasi begitu masyarakat, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran bahwa protokol kesehatan ini sangat penting begitu Pak kepada masyarakat? Ya, saya lihat di RT itu belum sadar betul bahwa kalau saja RT ikut sadar atau tahu benar pentingnya protokol kesehatan buat masyarakatnya, maka seluruh masyarakat akan diajak oleh RT, begitu RW, begitu. Jadi kelihatannya RT RW ini belum digalakan untuk mencegah masyarakat begitu. Jadi harus lewat RT RW agar semua masyarakat harus tahu tentang gunanya menggunakan protokol kesehatan begitu dalam pencegahan COVID-19 di Indonesia ini. Baik, oke Pak Miko, nanti kita ngobrol lagi. Ada informasi mengenai pembatasan sosial berskala besar Jakarta yang diperpanjang hingga 11 Oktober mendatang. Kebijakan itu diambil dari hasil evaluasi dalam 2 pekan terakhir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperpanjang pembatasan sosial berskala besar Jilid 2. PSBB kembali diperpanjang 2 pekan hingga 11 Oktober mendatang. Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan perpanjangan PSBB berdasarkan hasil evaluasi dalam 2 pekan terakhir. Selain itu, Pemprov pun telah berkoordinasi dengan daerah penyangga ibu kota. Mendapat dukungan dari pemerintah pusat, jadi juga kita diskusikan dengan pemerintah daerah lainnya seperti Jawa Barat, kabupaten kota di sekitar Jakarta atau Botabek, termasuk dengan pemerintah Provinsi Banten. Dalam 2 pekan terakhir penerapan PSBB, terlihat persentase kasus positif baru turun dari 33% menjadi 27%. Sementara kesembuhan meningkat dari 30% menjadi 32%. Sayangnya kasus meninggal meningkat 2% dari 17% menjadi 19%. Namun kasus aktif COVID-19 turun signifikan dari 49% menjadi 12%. Selain itu, hasil evaluasi 2 pekan terakhir juga Pemprov telah menutup 19 kantor dan 26 tempat usaha, serta lebih dari 15.000 warga disanksi karena tidak memakai masker. Pemprov DKI Jakarta juga tengah menyiapkan 13 rumah sakit umum daerah dan 26 rumah sakit lainnya untuk dijadikan tempat rujukan pasien COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Baik, Pak Miko, apakah dengan PSBB total yang kembali diperpanjang begitu di Jakarta ini dapat menghambat begitu laju penambahan angka positif corona di Jakarta khususnya? Ya, jadi kalau menghambat sih pasti, tapi seberapa besar menghambatnya. Jadi menurut saya sekarang ini ada kemampuan menghambat dengan PSBB, tapi kecil. Karena di Jakarta itu menghambatnya untuk kapasitas yang hampir penuh begitu. 20% kapasitas untuk pelayanan gawat daruratnya atau pelayanan kritisnya sudah hampir penuh. ICU udah sulit dicari untuk di Jakarta.
kemudian HTU juga sulit dicari. Oleh karena itu harus secepatnya dilakukan sesuatu. Kalau perlu kementerian 10 atau 20%, jangan 25%. Kalau perlu ya orang-orang yang dibutuhkan saja yang masuk ke dalam kementerian. Kemudian kalau perlu pertokohan tidak ada yang dibuka begitu untuk sampai penurunannya berarti begitu. Terjadi penurunan tapi kecil sekali. Kalau penurunan berarti ya pertokohan ditutup sementara 2 minggu ini sampai kapasitas rumah sakit itu longgar lagi. Baru dibuka kalau perlu dibukanya dengan dipasang tabir di antara penjual dan pembeli. Jadi kalau ada tabir itu akan melindungi penjual maupun pembelinya. Jadi jaga jarak harus ditanamkan, kemudian pakai masker juga harus ditanamkan kepada masyarakat agar semua masyarakat patuh kepada protokol kesehatan. Selain PSBB total yang memang diperpanjang, apakah perlu pemerintah juga melakukan kebijakan-kebijakan khusus? Nyatanya memang sanksi yang nggak diberlakukan ini dihiraukan oleh warga, Pak Miko. Ya, jadi warga ini sudah 6 bulan tidak dia dalam kondisi yang susah sekali. Karena memang kebutuhan pokoknya harus terpenuhi begitu. Jadi pemerintah harus mengambil alih terhadap kebutuhan pokok. Pemerintah harus mengikut sertakan masyarakat KMD-nya atau LMD-nya untuk ikut berpartisipasi termasuk RT RW begitu. Jadi harus saling tolong menolong begitu. Sekarang kalau tidak ya suatu saat ini akan pecah. Kalau kemudian vaksin Desember itu tidak ada, kemudian apalagi Juni itu gagal vaksinnya, maka akan panjang penderitaan rakyat Indonesia. Nah, untuk menurunkan kematian harus dilakukan pencarian kasus atau tes di Jakarta sudah bagus. Tapi di Jawa Timur, Jawa Tengah itu kurang bagus. Jadi makanya ke CFR di Jawa Timur yang tertinggi 7%, kemudian Jawa Tengah 6,7%. Itu harus ditemukan kasusnya baru dengan tes diperbanyak. Dengan ditemukan kasus baru, maka CFR-nya akan turun atau case fatality rate-nya. Jadi Jakarta sudah baik, kemudian tapi case fatality rate-nya akan tinggi karena kapasitas pelayanan yang kurang. Jadi kapasitas pelayanan di Indonesia memang menurut saya kurang mampu untuk memberikan pelayanan yang terbaik buat kasus COVID. Ventilatornya masih terbatas, kemudian dokter-dokternya juga masih terbatas. Jadi bayangkan kalau kasus ini banyak lagi, Indonesia akan kewalahan. Kewalahan begitu yang dikhawatirkan. Apakah perlu Pak mungkin kebijakan yang lebih berani lagi, yang lebih ketat dari PSBB total, Pak Miko? Ya, jadi bukan PSBB total, artinya kepatuhan masyarakatnya harus benar-benar digenjot begitu. Jangan hanya diawasi. Kalau saya lihat 2 minggu pada PSBB Jakarta, seminggu itu digenjot dengan pengawasan ABRI, militer, polisi, turun semua. Kemudian ya kalau perlu jadi masyarakat dilibatkan. RT RW harus dilibatkan. Kalau tidak masyarakat dilibatkan langsung, artinya kepatuhan masyarakat harus merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Dari kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan harus merupakan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Baru kuncinya di situ. Jadi masyarakat akan patuh kepada protokol kesehatan. Baik, semua lini harus bergerak menghambat laju melonjaknya kasus COVID-19 di Indonesia. Terima kasih Pak Miko atas informasinya dan bergabung bersama kami di iNews Siang. Wakil Ketua DPRD Tegal, Wasmat Edi Susilo meminta maaf kepada warga Tegal pasca menggelar hajatan dengan mengundang tamu hingga 1.000 orang. Ia mengaku telah merencanakan hajatan ini sejak setahun lalu. Pasca menggelar hajatan yang mendatangkan kerumunan ribuan warga, rumah Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Wasmat Edi Susilo, Jumat pagi nampak sepi. Sejumlah pekerja nampak membongkar tenda besar tempat hajatan digelar.
Atas digelarnya konser dangdut di tengah pandemi, Wasmat Edi Susilo pun meminta maaf kepada warga Tegal. Ia mengaku telah merencanakan hajatan, khitanan, dan pernikahan anaknya sejak setahun lalu. Ia mengundang tamu kurang dari 1.000 orang dan telah mengajukan izin mulai dari tingkat RT dan juga kepolisian setempat. Saya meminta permohonan maaf ya kepada seluruh masyarakat Kota Tegal dan sekitarnya, utama juga seluruh unsur aparat penegak hukum dan dari unsur pemerintahan. Kami rencana hajat jauh hari ya. Atas digelarnya hajatan di tengah pandemi ini, Wasmat juga mengaku telah dimintai keterangan polisi terkait kronologi dan perizinan. Konser dangdut di tengah pandemi ini digelar pada Rabu 23 September lalu. Konser dangdut yang digelar di lapangan Tegal Selatan Kota Tegal ini didatangi ribuan penonton tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Akibat kelebihan muatan truk terguling membuat kemacetan panjang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.